Saudara-saudara, pada tahun 1921, suasana Keraton Surakarta Hadiningrat dipenuhi semarak dan wangi bunga kenanga. Sri Susuhunan Pakubuwana X menggelar sebuah perayaan besar, upacara pernikahan agung bagi putra serta 3 putrinya. Bagi masyarakat kala itu, pesta ini bukan sekadar hajatan keluarga kerajaan, melainkan peristiwa bersejarah yang memancarkan keagungan budaya Jawa dan menegaskan peran keraton sebagai pusat tatanan sosial di masa kolonial. Ketiga putri yang menikah dalam rangkaian upacara tersebut adalah 1. Gusti Raden Ayu Wiryodiningrat, nama kecil Gusti Raden Ajeng Kusngaima, putri ke-30. 2. Gusti Raden Ayu Sosronegoro, nama kecil Gusti Raden Ajeng Kustarina, putri ke-33. Dan 3. Gusti Raden Ayu Suparna, nama kecil Gusti Raden Ajeng Kusparlina, putri ke-36. Upacara pernikahan ini menjadi simbol perpaduan antara kemegahan tradisi Jawa dan diplomasi kekuasaan. Kirab Agung diadakan dengan melibatkan para mempelai, sentana dalam, kerabat kerajaan, abdi dalam, abdi istana, dan barisan prajurit keraton yang berbaris rapi. Prosesi kirab dimulai dari Keraton Surakarta Hadiningrat menuju rumah dinas Residen Surakarta, lalu berlanjut ke dalam Kepatihan, salah satu lokasi utama upacara. Sepanjang jalan, rakyat berkerumun menyaksikan arak-arakan dengan penuh taksim. Para mempelai perempuan diarak dalam joli jempana berhias emas, sementara mempelai laki-laki menunggang kuda, diiringi denting gamelan dan derap langkah prajurit. Setibanya di Kori Kamandungan Lor, halaman keraton telah dipenuhi masyarakat yang ingin menyaksikan kemegahan itu. Pesta pernikahan ini tidak hanya mencerminkan kebahagiaan keluarga kerajaan, tetapi juga memperlihatkan keseimbangan antara raja dan rakyat, sebuah harmoni sosial yang dalam pandangan budaya Jawa merupakan cerminan dari keteraturan kosmos dan spiritualitas kehidupan. Pada masa itu, teknologi sinema baru saja berkembang. Sebuah tim sinematografer dari Sindikat for Film Opnamen datang ke Surakarta untuk merekam momen bersejarah ini menggunakan kamera besar dengan pencahayaan alami. Film yang dihasilkan merupakan dokumenter bisu hitam putih, salah satu rekaman paling awal yang menampilkan kehidupan istana di Nusantara. Bagi penonton di Eropa, film ini menjadi jendela menuju dunia timur yang dianggap eksotis dan penuh misteri. Namun bagi kita hari ini, rekaman tersebut adalah dokumen budaya yang tak ternilai, menyuguhkan gambaran nyata tentang diplomasi, kekuasaan, dan kesantunan Jawa di masa kolonial. Adegan demi adegan memperlihatkan barisan prajurit berbusana adat mengiringi tandu berhias emas, rakyat menyambut dengan hormat, dan tata prosesi yang penuh keanggunan. Setiap gerak tampak diatur dengan cermat, menjadi saksi bisu tentang tatanan, kesopanan, dan keindahan yang menjadi roh kehidupan istana. Tahun 1921 berada di masa transisi besar Hindia Belanda. Gerakan kebangsaan mulai tumbuh, dan elit pribumi perlahan menyadari pentingnya identitas nasional. Dalam pusaran perubahan itu, kerajaan-kerajaan seperti Surakarta tetap menjadi penopang stabilitas budaya, menjaga kesinambungan nilai dan tradisi di tengah arus modernitas kolonial. Upacara pernikahan agung ini, dengan segala kemegahannya, dapat dibaca sebagai ekspresi simbolik hubungan antara dunia tradisional Jawa dan kekuasaan kolonial. Sebuah diplomasi budaya yang halus, namun syarat makna politik. Lebih dari 1 abad kemudian, film dokumenter Pesta Pernikahan di Surakarta 1921 masih hidup sebagai saksi sejarah. Melalui proses digitalisasi oleh E-Film Museum di Belanda, generasi masa kini dapat kembali menyaksikan peristiwa yang dahulu hanya dikenal lewat arsip tertulis. Meski tanpa suara, gambar-gambar hitam putih itu berbicara tentang keindahan, kemegahan, dan kebijaksanaan budaya Nusantara. Ia bukan sekadar rekaman masa lalu,
tetapi cermin dari cara bangsa ini memahami kehormatan, harmoni, dan kemanusiaan. Ketika layar perlahan meredup, film dari tahun 1921 itu tetap berbisik lembut tentang akar budaya kita, tentang peradaban yang menempatkan kesopanan dan keseimbangan sebagai wujud tertinggi dari keindahan. Untuk memahami latar dari peristiwa agung ini, kita perlu menengok kembali sejarah panjang Surakarta, kota yang menjadi jantung kebudayaan Jawa. Keraton Surakarta didirikan pada 17 Februari 1745 oleh Pakubuwono II sebagai pengganti Keraton Kartasura yang hancur akibat pemberontakan Sunan Kuning pada 1742. Lokasi baru dipilih di Desa Sala, di tepi Bengawan Solo, dan sejak saat itu Surakarta Hadiningrat menjadi pusat pemerintahan Mataram Islam. Namun kedamaian tak bertahan lama. Melalui perjanjian Giyanti tahun 1755, Mataram terbagi menjadi dua. Kasunanan Surakarta Hadiningrat di bawah Pakubuwono III dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat di bawah Sultan Hamengkubuwono I. 2 tahun kemudian, Perjanjian Salatiga 1757 melahirkan Kadipaten Mangkunegaran yang dipimpin Pangeran Sambernyawa. Sejak itu, wilayah Solo memiliki 2 pusat kekuasaan budaya yang berdampingan hingga kini. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran masih diizinkan untuk berdiri sebagai entitas politik tradisional. Namun, kewenangan kedua kerajaan tersebut sangat terbatas dan berada di bawah pengawasan ketat pemerintah kolonial. Pengawasan dilakukan melalui pejabat residen dan kontroler yang bertugas memastikan agar kebijakan kedua kerajaan sejalan dengan kepentingan Belanda. Dengan demikian, baik Kasunanan Surakarta maupun Mangkunegaran tidak memiliki kedaulatan penuh dan harus tunduk pada peraturan serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial. Selama masa pendudukan Jepang, ruang gerak dan peran politik keraton semakin menyempit. Pemerintah pendudukan Jepang memanfaatkan keberadaan Kasunanan dan Mangkunegaran, terutama sebagai alat propaganda, untuk menarik dukungan masyarakat lokal. Meskipun demikian, Jepang tidak memberikan kekuasaan yang berarti kepada pihak keraton. Sebaliknya, mereka menerapkan kontrol langsung atas wilayah dan sumber daya, dengan fokus utama pada mobilisasi tenaga serta bahan untuk kepentingan perang di Asia Timur Raya. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, baik Kasunanan Surakarta maupun Kadipaten Mangkunegaran segera menyatakan dukungan dan bergabung dengan Republik Indonesia. Kasunanan Surakarta bahkan mengeluarkan maklumat resmi pada 1 September 1945 yang menegaskan kesetiaannya kepada pemerintah Republik. Namun, situasi politik di wilayah Surakarta tidak berlangsung stabil. Ketegangan sosial dan politik meningkat tajam hingga mencapai puncaknya dalam peristiwa yang dikenal sebagai Revolusi Sosial 1946 atau yang sering disebut pula peristiwa 3 daerah. Dalam peristiwa ini terjadi berbagai aksi radikal yang menargetkan kalangan bangsawan dan pejabat keraton, termasuk penculikan serta pembunuhan terhadap beberapa tokoh yang dianggap mewakili sistem feodal. Kondisi keamanan yang memburuk serta ketidakstabilan politik yang terus berlanjut mendorong pemerintah Republik Indonesia untuk mengambil langkah tegas. Pada 16 Juni 1946, pemerintah mengeluarkan maklumat nomor 16 tahun 1946 yang secara resmi mencabut status istimewa Surakarta. Sejak saat itu, Surakarta berubah status menjadi karesidenan di bawah Provinsi Jawa Tengah dan kehilangan hak otonominya sebagai daerah istimewa yang sebelumnya diakui. Dengan demikian, perjalanan sejarah Kasunanan Surakarta
dan Mangkunegaran menunjukkan proses transformasi politik yang kompleks. Dari entitas kerajaan tradisional di bawah kekuasaan kolonial, menjadi simbol budaya yang beradaptasi dengan dinamika politik nasional pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Kini, Surakarta dikenal sebagai kota budaya yang menjadi pusat pelestarian tradisi Jawa. Meskipun Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran tidak lagi memiliki kekuasaan politik, keduanya tetap memainkan peran penting dalam menjaga dan melestarikan budaya, adat, serta seni Jawa klasik. Surakarta dengan nama populer Solo terus berkembang menjadi kota perdagangan, pendidikan, dan pariwisata tanpa meninggalkan identitasnya sebagai kota budaya yang kental dengan nilai-nilai, tradisi, dan sejarahnya. Salah satu warisan budaya yang masih lestari hingga kini adalah upacara pernikahan adat Keraton Surakarta. Sebuah prosesi sakral yang megah, penuh simbolisme dan syarat makna filosofis. Pada masa lampau, pernikahan di Keraton Surakarta hanya boleh dilangsungkan oleh keluarga kerajaan sebagai lambang kedudukan tertinggi dan kemuliaan tradisi. Setiap tahap dalam rangkaian upacara dirancang dengan makna mendalam yang diwariskan secara turun-temurun. Rangkaian dimulai dengan panembung, lamaran, yaitu kedatangan keluarga mempelai pria untuk meminang calon pengantin wanita. Setelah lamaran diterima, dilanjutkan dengan prosesi siraman, yakni ritual penyucian diri bagi calon pengantin wanita menggunakan air dari 7 mata air dan aneka bunga, melambangkan kebersihan lahir dan batin. Pada malam harinya dilakukan midodaren, ketika calon pengantin wanita berdiam diri di kamar, menandakan kesucian dan kesiapan dirinya sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Inti dari seluruh rangkaian adalah akad nikah, yaitu prosesi ijab kabul yang mengesahkan ikatan pernikahan secara agama dan hukum. Setelah itu dilakukan temu panggih, pertemuan pertama pengantin pria dan wanita sebagai suami istri, yang ditandai dengan pertukaran simbol pernikahan. Puncak acara ditutup dengan pawai atau kirap pengantin, yaitu arak-arakan megah untuk memperkenalkan pasangan baru kepada masyarakat. Berbagai ritual unik turut melengkapi prosesi ini, masing-masing memiliki makna filosofis yang dalam. Dalam ngidak endok, pengantin pria menginjak telur sebagai simbol kesuburan dan harapan akan keturunan. Pecah kendi yang dilakukan oleh ibu mempelai wanita setelah siraman, melambangkan keikhlasan orang tua melepas anaknya menuju kehidupan rumah tangga. Ada pula pangkas rikma lantanam rikma, yakni pemotongan sebagian rambut mempelai wanita yang kemudian ditanam, sebagai lambang kesiapan menghadapi tantangan hidup berumah tangga. Ritual lain seperti dodol dawet, di mana kedua orang tua mempelai wanita berjualan dawet, dimaksudkan untuk menarik tamu sekaligus menjadi simbol kemakmuran. Sementara itu, dalam prosesi kacar kucur dan sopan nasi kuning, kedua mempelai saling berbagi makanan sebagai tanda kasih, kebersamaan, dan kesetiaan dalam membangun rumah tangga. Dari segi penampilan, tata rias basahan menjadi ciri khas utama pernikahan adat Keraton Surakarta. Riasan ini melambangkan kasta tertinggi dan dahulu hanya boleh dikenakan oleh putra-putri keraton. Penggunaannya bertujuan untuk menjaga keaslian dan kesakralan tradisi, sekaligus meneruskan nilai-nilai luhur budaya kerajaan. Pernikahan agung ini biasanya dilangsungkan di Pendopo Agung Pura Mangkunegaran, yang pada masa lalu berfungsi sebagai tempat pertemuan raja dengan rakyat. Kini pendopo tersebut juga digunakan untuk acara-acara penting seperti tasyakuran pernikahan. Untuk menambah kemegahan dan nuansa sakral, alunan musik gamelan kerajaan berusia ratusan tahun seperti Kiai Lipan dan Kiai Kenyut turut mengiringi setiap prosesi, menciptakan suasana yang khidmat dan tak terlupakan. Sebagai bagian dari perayaan ini, pada akhir tayangan Anda akan menyaksikan tari bedaya yang dipentaskan di Selasar Timur, Laut Pendapa, Ageng Sasana Sewaka. Tarian sakral ini hanya dipersembahkan pada peristiwa-peristiwa istimewa dan menjadi lambang kesucian, kehormatan, serta pengabdian kepada raja dan kehidupan.
Tari Bedaya merupakan tarian klasik Jawa yang syarat makna filosofis. Biasanya dibawakan oleh 9 penari wanita dalam acara resmi keraton, seperti penobatan raja. Tarian ini seringkali dimaknai sebagai simbol hubungan mistis antara Panembahan Senopati dengan Kanjeng Ratu Kidul, menggambarkan harmoni antara dunia manusia dan alam gaib. Gerak para penari yang lembut, iringan gamelan yang syahdu, serta ekspresi yang penuh pengendalian diri menghadirkan suasana hening dan agung. Dalam Bedhaya, tubuh, jiwa, dan alam berpadu dalam harmoni, melambangkan filosofi mendalam tentang keselarasan dan kehalusan budi yang menjadi inti dari estetika Istana Jawa. Saudara-saudara, Pesta Pernikahan Agung di Surakarta tahun 1921 bukan sekadar kisah tentang istana dan bangsawan. Ia adalah refleksi tentang cara sebuah bangsa menghormati tradisinya, tentang bagaimana keindahan, keselarasan, dan spiritualitas menjadi bahasa abadi dari peradaban Jawa.